Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang COVID ya gini ya. Gimana Ustaz kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah anak senang. Nah, sama-sama. Bisa antum datang ke sini di program GM Talk Ustaz. GM Talk. Itu apa program baru atau apa ini? Ini program baru Ustaz. Program baru, Masya Allah. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat GM. Luar biasa. Jadi insya Allah program ini Ustaz akan membahas tentang problem-problem seputar hijrah. Mungkin ada teman-teman yang ingin curhat atau misalkan mengutarakan gimana sih solusinya untuk hijrah ini lebih istiqomah dan yang lain sebagainya Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Tapi sebelum kita nanti tanya jawab, Ana mau tanya dulu langsung mungkin teman-teman belum tahu mungkin di sana siapa itu. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Padahal Ustaz aja. Lantar banyak yang daftar lagi. Jangan. Baik. Soal iya, siap. Pemirsa GM Talk ya. Perkenalkan ya. Nama saya Asep Taufik Hidayah. Dari lahir dikasih orang tua nama itu ya. Asep anak Asep. Taufik ya, Hidayah yang senantiasa yang mengharapkan orang tua itu adanya pertolongan dan petunjuk ya, di dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan doa dari orang tua tersebut saya menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini antum biasanya undangnya Abu Hanafi ya, Abu Asendawi. Benar saja. Terbongkar sudah siapa beliau sesungguhnya. Nah, nama antum kan Abu Abu Hanafi, tapi ternyata sekarang alhamdulillah udah tahu Asep Taufik Hidayah. Nah. Yang jelas itu bukan pemain. Bukan. Saya menarik Ustaz. Sekarang nih lagi kontennya apa nih sekarang nih? Materinya sekarang kita cari yang sedang viral. Betul. Sekarang di YouTube bisa, terutama kan senternya istilahnya hari-hari sekarang ini dipenuhi bukan termasuk anak pribadi juga bukan Al-Quran, tapi malah nonton YouTube. Anda lihat di YouTube sekarang yang lagi viral itu ada kata-kata, tapi kata-katanya ini bukan mengandung makna baik bukan mengandung makna positif. Malah kata-kata ini dalam tanda kutip mungkin wah semuanya juga udah tahu antitik gogok bukan sih kayak gitu, tapi diplesetin gogok itu bahasa apa? Diplesetin tapi yang menjadi anehnya itu di mata masyarakat khususnya malah kata-kata ini menjadi hal yang biasa, terutama di orang yang menjadi pertama aja public figure. Itu yang memviralkannya gimana Ustaz? Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nah, insyaallah ini fenomena yang terjadi di hadapan kita ya. Saat ini banyak yang viral istilah-istilah atau perkataan-perkataan yang justru itu mengandung unsur dosa. Nah, ini nasihat untuk saya pribadi ya, kemudian juga teman-teman ya semuanya dan juga pemirsa di mana saja Anda berada di GM Talk ini. Yang pertama yang ingin Anda sampaikan dari ya apa yang barusan terjadi, pertama hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan setiap apa yang kita ucapkan. Ya, jangan sampai konten yang kita buat di YouTube ya atau di media sosial apapun itu mengandung unsur dosa, malah menjadi misalnya dosa jariah. Ya. Kita yang mencontohkan pertama kali, kemudian orang lain nanti mengikuti ya, terus menerus. Hati-hati. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, bahwa banyak ternyata yang dikabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam justru yang banyak memasukkan seseorang itu ke dalam neraka Allah itu ada karena dia tidak mampu menjaga lisannya. Tidak mampu menjaga lisannya, perkataannya. Ya. Ini. Bahkan Allah Jalla wa Ala di dalam ayat ya surat Qaf ya.
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu kalimat yang terucap ya, yang sudah dilontarkan dan itu tidak mungkin bisa diambil kembali ya, karena ada dua hal, panah yang melesat dari busurnya, kemudian ucapan yang dia ucapkan itu sudah tidak bisa diambil kembali. Jadi kalau dia misalnya mengucapkan bikin konten yang ternyata mengandung unsur dosa, perkataan itu akhirnya diikuti masyarakat secara luas, bahkan sudah menjadi kebiasaan ya, ini akan menjadi dosa jariah yang terus menerus ya. Itu ya. Ini mengerikan sekali ya. Ini buat pelajaran buat kita semua ya, dan juga teman-teman YouTuber di sana ya, jangan hanya ya cari konten yang ingin dicari profit ya, kemudian tapi dengan mengorbankan keimanan, karena orang yang berkata kotor itu mengorbankan keimanannya ya. Makanya Nabi mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Hendaklah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengatakan sesuatu perkataan yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut, atau dia lebih baik diam. Lebih aman dia tidak bikin konten daripada dia bikin konten tapi melakukan tadi, mencontohkan perilaku-perilaku yang tidak terpuji, perkataan-perkataan yang tidak benar. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, Ustaz, ini tugas untuk para penggiat dakwah juga, mungkin Ustaz, dan juga Ustaz, betul. Untuk lebih semangat juga untuk memberikan konten-konten yang terbaiknya, Ustaz, terutama ilmu syar'i ini yang mungkin masih banyak konten-konten agama yang tertutup dengan konten-konten ya dalam tanda kutip, Ustaz. Dan yang menjadi ironinya lagi, yang memviralkannya itu public figure dan yang kan punya nama, public figure itu udah punya nama, mungkin kayak Ustaz tadi pemberian dari orang tuanya. Tapi yang menjadi ironinya itu si public figure-nya itu di mata masyarakat sekarang berubah namanya, Ustaz. Karena memviralkan namanya tersebut disematkan langsung ya. Nah, disematkan. Bang itu, Mas itu, itu. Jadi Bang Gogong gitu. Nah, itu Ustaz, kasarnya Ustaz. Gimana Ustaz? Nah, pertama begini. Stop dulu Ustaz. Ada yang lewat yang satu ini. Ustaz. Ada hukuman yang lagi viral nih Garut Ustaz. Masya Allah, ini dari takut Ustaz. Tentunya udah gak aneh nih, kalau Garut udah aneh lah. Udah pada tahu takut. Tapi buat sobat-sobat IM yang ada di luar kota juga harus ngerasain nih. Kalau ke Garut Ustaz, harus wajib nyobain takut Ustaz. Kita cobain Ustaz. Bismillah. Gimana Ustaz? Menurut Ustaz? Luar biasa ini. Enak rasanya. Enak Ustaz. Ustaz, udah minum berarti udah pas lagi Ustaz. Nah, alhamdulillah. Siap jawab pertanyaan yang kedua Ustaz? Siap insyaallah. Alhamdulillah. Nah, yang perlu kita fahami begini. Sebuah dosa kecil itu kalau dilakukan oleh public figure jadi dosa besar. Dosa kecil saja ya, yang dilakukan oleh seorang public figure, entah itu ustadz, dia YouTuber yang dilihat oleh jutaan orang, maka ketika dia melakukan, menzaharkan dosa kecil, maka di mata Allah itu menjadi dosa besar. Kenapa? Karena perkataannya, perbuatannya akan diikuti. Ini yang harus hati-hati. Ya, kalau jadi dosa besar, ya tinggal tunggu aja. Ya, cara Allah bagaimana untuk menegur dia. Ya. Semoga ini menjadi perhatian untuk kita semua dan teman-teman di YouTuber semuanya. Semangat tentunya untuk konten positif. Bisa juga lebih semangat datang ke sini. Insyaallah. Apalagi dengan barusan minuman yang cukup menyegarkan ya. Ustaz, pertanyaan pamungkas terakhir Ustaz. Oke. Kan sekarang mungkin masyarakat tentunya para anak muda bahkan anak kecil Ustaz, sekarang udah punya handphone, dikasih handphone gitu. Pasti tontonnya itu YouTube, kalau liga YouTube game. Nah yang menjadi masalah ketika nonton YouTube itu kan yang ditontonnya ya tentulah public figure kalau misalkan di Indonesia. Kira-kira Ustaz,
untuk kita atau masyarakat semua yang harus menjadi contoh itu siapa Ustaz? Siapa? Ya, pertama kewajiban siapapun yang bertanggung jawab untuk anak-anak tersebut, baik orang tua atau pendidik, semuanya kerjasama. Ini pekerjaan besar, ya. Jangan sampai generasi umat ini ya terpuruk atau terjatuh ke dalam generasi yang buruk. Ya. Itu yang pertama. Semua harus bekerja sama, termasuk media seperti ini. Ya. Sarana seperti ini harus menjadi sarana yang disukai. Makanya kreatif ya seperti ini bagus nih ya, GM Talk gitu ya. Masya Allah. Ya, ini harus terus ya. Jangan kasih kendor kalau kata orang itu ya. Jangan kasih kendor. Biar terlihat mungkin lebih. Betul. Ya. Itu. Ya, kedua, bikinlah konten-konten yang anak-anak itu merasa bahwa ini yang kita butuhkan. Ya, kenalkan tokoh-tokoh yang menjadi teladan bagi kehidupannya. Ya, saat ini ya sangat minim sekali anak-anak mengidolakan misalnya tokoh-tokoh Islam. Terlebih lagi misalnya mengidolakan Nabi Muhammad SAW yang harusnya menjadi teladan bagi kehidupannya. Ya. Maka ini penting ya, memberikan konten-konten, mengisahkan, mungkin nanti ada ustadz-ustadz yang lain mengisahkan bagaimana ya di Cimtok ini kisah orang-orang yang berhijrah ya, yang tadinya seorang misalnya pendosa, ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, dia sudah membunuh ya puluhan orang, 99, bahkan ketika dia meminta fatwa kepada ahli ibadah, dia pun tidak memberikan jawaban yang memuaskan, akhirnya dibunuh juga. Tapi kan orang-orang itu keinginan untuk hijrah itu selalu ada, ya. Selama hatinya ya masih dirasakan sakit, kemudian dia mencari obat, insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Tapi kalau hatinya sudah mati, beribu nasihat, ya, beribu dalil yang datang kepada dia, ya, orang yang mati tangan mati sebelah, maka ditusuk dengan jarum apapun dia tidak merasakan sakitnya. Jangan sampai yang seperti itu. Jadi ya kewajiban kita ya, memberikan teladan, ya, kemudian juga kita meneladani orang-orang yang ya, sudah lebih dahulu mendahului kita, para salafus salih. Menarik sekali untuk pembahasan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di session yang akan datang. Insya Allah. Tapi buat teman-teman nih ada informasi penting saja. Apa itu? Untuk teman-teman semua yang mempunyai bisnis, baik itu jasa ataupun di bidang makanan ataupun di bidang pendidikan atau apapun itu, insya Allah program Talk ini membuka dengan sekitar-sekitarnya, oh gitu. untuk kita promosikan di acara ini dengan catatan gratis. Oh, luar biasa. Saya juga berarti bisa ya nanti ya. Di season yang akan datang nanti mungkin teman-teman tidak tahu ya Ustaz, mungkin kegiatannya seperti apa, insya Allah akan dijawab di season yang akan datang. Jadi buat teman-teman silahkan gratis, bisa dicek di Instagram kita di Garut Mengaji, silahkan DM saja. Yang penting halal saja tentunya, halal itu aja. Mungkin dan buat teman-teman juga, kami juga memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin mensupport acara Talk kali ini dan operasional dakwah Garut Mengaji, silahkan mungkin bisa dicek di sini juga. Silakan bebas untuk ta'awun ya, ta'awun dalam kebaikannya biar berkembang konten-kontennya. Insyaallah Ustaz, kita lanjut lagi di season yang akan datang. Siap, jazakallahu khair. Season ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.